Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Sumila ruhi abawi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ila ruhi kulli wa ashabil quraba wa tabi'in. Sumila ruhi kulli wali lillah min masyariqil ardil magharibiha barriha wa barriha inama kanu wa ila arwahi masyikhina mu'alimina wa asatidina ajma'in ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan li ruh al-imam al-habib Abdullah bin al-Haddad wa usulihi wa bara'ihi wa masyikhih wa talamidatihi anna Allah yaghfir lahum yarhamuhum wa yu'li darajatihim bil jannah wa yanfa'na bi asrarihi wa manarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid-din wa dunya akhirah anna Allah يغفر ذنوبنا ويقضي حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة وأن الله ينور قلوبنا بنور توفيق والهداية وأن الله يعيننا على الاستقامة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan akan keselamatan kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan akan segala hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat, dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Aliun karramallahu wajhah, inna lillahi fil ardi aniyatan ala wahyil qulub fa khairuha asfaha wa aslabuha wa araqquha. Summa fassara dzalika faqala asfaha fil yaqin wa aslabuha fid din wa araqquha 'alal mu'minin. Wa qala Aliun karramallahu wajhah, dan telah berkata oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, inna lillahi fil ardi aniyatan. Inna sesungguhnya, lillahi bagi Allah, fil ardi di permukaan bumi, aniyatan ada wadah atau tempat. Ala wahiyal qulub, ketahuilah wahiyah dan itu aniyah, tempat, al qulubu ialah hati. Fa khairuha, maka yang paling baik hati, asfaha ialah yang paling bersih, wa aslabuha dan yang paling keras atau paling kuat, wa araqquha dan yang paling halus atau paling lembut. Summa fassara dzalika, kemudian mentafsirkan Sayyidina Ali radhiyallahu an dzalika akan demikian, faqala, maka beliau pun berkata, asfaha fil yakin, yang paling bersih, fil yakin di dalam keyakinannya, wa aslabuha fid din, yang paling keras atau paling kuat, fiddin pada agama, wa araqquha 'alal mu'minin, dan yang paling lembut, paling kasih sayang terhadap orang yang beriman. Nah, jadi ini ujar Sidin, bahwasanya bagi Allah di permukaan bumi ada aniyah, ada wadah. Wadah ini bukan berarti wadah tempat Allah berdiam, kada maksudnya. Sesungguhnya bagi Allah di permukaan bumi ada aniyah, ada wadah-wadah, ada tempat-tempat yang Allah Ta'ala cintai, sukai. Ala wahyal qulub, ialah hati. Maka yang paling baik hati, kata beliau, ialah yang paling bersih. Asfaha, yang paling bersih. Wa aslabuha, dan yang paling keras atau paling kuat. Wa araqquha, dan yang paling halus atau paling kasih sayang. Kemudian beliau mentafsirkan akan perkataan beliau, asfaha wa aslabuha wa araqquha. Asfaha fil yakin, yang paling bersih dalam keyakinannya. Jadi hati yang paling baik ialah hati yang paling bersih keyakinannya, safwah, paling bersih. Hati yang paling baik ialah hati yang paling keras, paling kuat di dalam agama. Dan hati yang paling baik ialah hati yang paling kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Qultu, aku katakan,
Ini komentar dari Habib Abdullah bin Alul Haddad. Kata beliau, wal yakin itu kan asbaha fil yakin, paling bersih di dalam keyakinan. Lalu kata beliau, yang namanya yakin itu apa? Wal yakinu dan yakin ibaratun an tamakkunil imani minal qalbi wastilaihi alaihi wa huwa tuma'ninatul lati sa'alah Ibrahim alaihi salam rabbahu. Wal yakinu dan yakin ibaratun ialah satu ibarat an tamakkunil iman, dari bertempatnya keimanan minal qalbi di dalam hati, wastilaihi alaihi dan menguasainya iman alaihi atas hati. Jadi hati ditempati oleh iman dan hati dipenuhi dikuasai oleh iman. Itu arti yakin. Arti dikuasai itu apa kehendak-nya itu nang dituruti oleh hati. Nang kayak orang nang berkuasa tah, punya wewenang, ya kah? Ikam harus ini, ujar nang berkuasa. Diperintahkan nang kayak ini harus dituruti. Jadi yakin itu bertempatnya iman di dalam hati, dan bukan hanya sekedar iman bertempat di dalam hati, tapi istila wastilaihi alaih. Keimanan itu menguasai akan hatinya, sehingga hatinya atas perintah iman yang ada di dalam hati tersebut. Wa huwa tuma'ninatul lati sa'alaha Ibrahim alaihi salam rabbahu, dan inilah keyakinan yang dimaksud at-tuma'ninatu, kemantapan. Tuma'ninah tenang asal makna, mantap maksudnya. Allati sa'alaha Ibrahim alaihi salam rabbahu, yang telah meminta akan tuma'ninah ini oleh Nabi Ibrahim alaihi salam akan Tuhannya. Fima akhbara anhu, pada apa yang Allah Ta'ala kabarkan tentang Ibrahim alaihi salam, biqaulihi, dengan firman Allah, qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Surah Al-Baqarah ayat 260. Kalau punya ayat yang lengkapnya, amun salah tagurakan. Allah berfirman, wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaik summa ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a summa ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha azizun hakim. 260 surah Al-Baqarah. Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idz qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata. Apa perkataan Nabi Ibrahim? Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, arini, perlihatkan akan aku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan akan orang yang telah mati. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, perlihatkan akan aku bagaimana engkau menghidupkan akan orang yang mati. Qala, Allah berfirman, awalam tu'min, apakah engkau belum yakin? Wahai Ibrahim, awalam tu'min, apakah engkau belum yakin? Qala, berkata Nabi Ibrahim, bala, yakin ulun, walakin liyatma'inna qalbi, tetapi supaya hati ulun tambah mantap. Mintukah? Mantap. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi supaya hati ulun mantap, keimanan ulun mantap. Qala, Allah Ta'ala berfirman, kalau demikian, fakhudh arba'atan minat thair, maka ambil akan 4 ekor burung.
Pasurhunna ilaik, maka cincang-cincanglah itu burung. Pasurhunna ilaik, summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Setelah engkau cincang-cincang, engkau letakkanlah setiap bagian-bagian dari burung itu di gunung-gunung. Summa da'uhunna, kemudian engkau panggil, ya'tinaka sa'ya, maka burung itu akan datang kepada engkau dengan segera. Wa'lam annallaha azizun hakim, dan ketahuilah sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, jadi tumak ninahnya di situ. Sehingga kalau dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau meningkatkan kualitas iman beliau yang asalnya ilmul yakin supaya menjadi ainul yakin. Ini maksud ayat ini. Nang asalnya ilmul yakin supaya menjadi ainul yakin. Bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi memang benar-benar mantap. Karena pengetahuannya disertai dengan bukti nyata yang diperlihatkan oleh Allah. Jadi dari ilmul yakin menjadi ainul yakin. Nah, kayak kita inilah yakin aja surga itu ada, yakin neraka ada, tapi belum ainul yakin karena kada melihat. Karena kada melihat kan dalam surah Al-Hakumut Takatsur itu kan, Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha ainal yaqin. Jadi dari ilmul yakin meningkat kepada ainul yakin. Bisa seseorang mendapatkan ainul yakin karena dia merasa, melihat, menyaksikan keyakinan-keyakinannya didasari dengan bukti-bukti yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sedikit kisahnya nih. Nah, jadi yang menyampaikannya sahabat mulia Rasulullah sepupu Sidin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumma, nang didoakan Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamakan ninya nah tentang agama, lalu ajarkan lalu ninya akan takwil. Jadi tafsir itu, tafsirnya, mufassirnya sahabat itu Sidin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Lalu Sidin menyampaikan, murid Sidin Al-Aufi menyampaikan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, maksud pasurhunna ilaik, ujar Abdullah bin Abbas, maknanya bahasa kita ikam ikat itu burung, habis diikat lalu disembelih, habis disembelih lalu dicabuti bulunya, habis itu bulunya lalu dicincang-cincang, habis itu nang arti surhunna tadi, pasurhunna ta. Imbah itu diperintahkan Allah untuk diandak. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, gunung itu ada 4, hari lain 7. Jadi diandak pada 4 gunung. Dipisah-pisah. Burung nang sudah dicincang-cincang itu dipisah-pisah. Dipisah-pisah, diandak. Kemudian kapalanya Nabi Ibrahim nang mengikuti. Kepala 4 tikung burung tadi, Nabi Ibrahim nang mengikuti. Adapun bagian tubuhnya nang sudah hancur itu kada tahu lagi, dicampur ke 4-nya tadi. Diandak nah, di gunung diandak. Habis itu Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil summad'uhun, panggil itu burung. Dipanggil Nabi Ibrahim akan itu burung. Akhirnya bulu bercampur bulu, darah bercampur darah, daging bercampur daging. Jadi bulu berkumpul sama-sama bulu, darah berkumpul sama-sama darah, daging berkumpul sama-sama daging. Akhirnya semuanya kembali kepada sedia kala dan datang kepada Nabi Ibrahim. Tarabang kada bakapala. Kada bakapala, datang Nabi Ibrahim. Imbah itu dijulungi kepalanya, pasangannya bila lain kada maunya. Nah, jadi Nabi Ibrahim kan juga, ini kepala nang pun siapa nenek?
Kada tahu juga. Bejulung kada mau. Berarti lain. Julung sebuting mau bersambung. Ini kepalanya. Julung seikungnya mau bersambung. Ini kepalanya. Nah, Allah Ta'ala perlihatkan akan keperkasaannya. Sehingga ayat ini ditutup dengan wa'lam annallaha aziz. Ketahuilah sesungguhnya Allah aziz, Allah maha perkasa. Hakim, Allah maha bijaksana. Nah, jadi sidin menyaksikan langsung itu. Amun kita nih kira-kira belum biasa pang menyaksikan lagi, iya kah? Kira-kira juga pulang, amun ibaratnya tenang hidup berdiri pulang bukah berdahulu kira-kira juga. Iya lah, keluarga hanya dikubur malam bakatok balik ke rumah, ya kah? Deng, oh deng, mah jarang bini nenek, abahnya nanti kubur tadi nenek. Ya kalau bisa takutan kira-kira, itu taala. Nah jadi keyakinan yang menimbulkan tumak ninah. Kita insya Allah setiap hari ini diberikan didikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah sebagaimana kita ikrarkan alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb, makna Rabb itu pemilik, makna Rabb itu juga bisa diambil dari kata tarbiyah. Allah yang mendidik akan makhluknya yang ada di alam semesta ini. Jadi kita bisa mengambil didikan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang Allah Taala perbuat tentukan kepada kita sebagai taan. Lalu kita terdidik. Oh yakin benar aku berdiam di rumah aja, tapi duit datang aja. Wan, ya kalau menunggu nang gedung Walid banyak. Ya, jadi yakinnya itu toh, yakinnya jadi berdiam di rumah aja. Aku kada apa-apa, kada kemana-mana kada, di rumah juga diam. Tapi no datang aja terusan. Ya kalau lah itu maknina hati. Alhamdulillah. Itu yang jelas kita tuh berusaha untuk mengambil makna dari apa yang terjadi, baik terhadap diri kita ataupun terhadap orang lain ataupun alam sekitar kita. Nah, itu. Kemudian lagi inilah yang dimaksud tumakninah tadi. Fabana min hadza, maka nyatalah dari ini annal yaqina ghayatul imani wa nihayatuh. Bahwasanya yakin itu ghayatul iman wa nihayatuh. Makna ghayah dan nihayah itu maknanya sama aja. Sama aja, puncak penghabisan bahasanya. Ghayatul iman wa nihayatuh, batas akhir dan puncak daripada keimanan ialah yakin. Oleh karenanya berusaha kita bukan hanya sekedar iman tetapi meningkat menjadi yakin. Meningkat menjadi yakin. Ini nih. Wabil hadis tersebut dalam hadis al yakin huwal imanu kulluh, yakin ialah iman semuanya. Wa ma nazala minas sama asyrafu minal yakin, dan tidak ada yang turun daripada bumi, yang daripada langit, mohon maaf, yang lebih mulia daripada yakin. Wa kafa bil yakini ghina, dan cukuplah dengan yakin itu sebagai ghina, kekayaan. Yang mencukupi bagi seseorang adalah keyakinannya. Aku yakin, mun yakin dong kata aku lagi. Yakin benar aku. Yakin, ya Allah. Dasar bujur-bujur yakin yo. Yakin benar aku. 1000% aku yakin. Yakin. 1000% kada 100 nih bang. 1000%. Wa kafa bil minal yakin wa kafa bil yakin ghina, dan cukuplah dengan keyakinan ghina sebagai yang mencukupi atau kekayaan. Di antaranya kan yakin ya kalau biar wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, yakin ya kalau tidak ada yang hidup di permukaan bumi melainkan rezekinya dijamin oleh Allah, yakin ya kalau selama hidup selama itu masih ada rezeki, yakinkah? Yakin ya kalau yakin berataan rezeki tanpa huruf ya kah? Rezeki kada tanpa huruf, kada tanpa huruf rezeki kita yakin sabarataan itu. Nah, cuma terkadang bahasa orang sedikit orang banyak ini sedikit protes pulang apa ini jangan, padahal sudah tahu aja itu toh, ya kah?
Kadang mau tapau huruf tadi sudah tahu aja beritaan, tapi apalah ajaran. Nah, itu jadi ditingkatkan keyakinannya itu. Kemudian wa qala alaihi salatu wassalam sallallahu al-yaqina wal afiyah fa innahu ma utiya ahadun ba'dal yaqin afdala minal afiyah. Dan sabda Rasulullah SAW, mintalah oleh kalian akan Allah al-yaqina, akan yakin, wal afiyah, dan afiyah. Fa innahu, maka sesungguhnya, ma'utiya ahadun ba'dal yakin, tidak diberikan seseorang setelah keyakinan, afdala, yang lebih afdal, minal afiyah, daripada afiyah. Jadi pinta keyakinan dan pinta afiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam doa sembahyang sunat witir yang biasa dibaca di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan kan, karena salat sunat witir itu kan setiap malam aja disuruh, ya kalau setiap malam disunatakan untuk sembahyang sunat witir. Cuma kada tahuan bulan Ramadan aja saku tagawi neh, di luar Ramadan tagawi aja. Kalau masih salat sunat witir tak sekurang-kurangnya serakaat, mudah-mudahan jangan sampai kantong bocor, kantong buntus, kantong bocor napa malam berapa jam. Sekalinya sarakaat witir kada tagawi, sarakaat witir kada tagawi, padahal malam nah mulai habis isya nah jam 7 are sampai jam 4 nah laos benar 7 sampai jam 4 berapa jam? 9 jam, 9 jam sarakaat witir kada tagawi, kada tahu juga kemana kalau. Nah, itu jadi mudah-mudahan tagawi sembahyang sunat witir itu tagawi. Amunnya kada yakin tabangunan malam sebelum goreng menggawinya. Amun yakin aja tabangunan malam, ayo kaina habis bangun goreng. Karena Rasulullah sini menyuruh apa jasin ijalu akhir salatikum bilail witra. Jadikan oleh kalian akan akhir salat kalian malam hari itu witir. Sebagai penutup sembahyang itu witir. Mun yakin tabangun aja malam. Nah, lalu doa apa? Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqan, yaqinan shadiqan. Jadi kita minta kepada Allah akan keyakinan. Keyakinan yakin nang bujur, tapi yakinan shadiqah, yakin nang bujur ning ada jo yakin nang ada bujur. Aku yakin benar jadi sekali itu salah juga. Nah, jadi yakin nang yakinan shadiqah, yakin nang bujur. Minta kepada Allah supaya dikuatkan akan keyakinan, ditambah minta akan afiyah. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah diantaranya. Secara khusus, salullahal yakin wal afiyah. Pinta oleh kalian akan Allah akan keyakinan dan afiyah. Apa makna afiyah itu ya? Sudah disampaikan, afiyah itu maknanya luas. Orang nang kada berduit makna afiyah mudahan berduit. Orang nang garing mudahan sehat. Orang nang dapat kesusahan mudahan diberikan kemudahan. Itu afiyah. Jadi makna afiyah itu luas maknanya. Afiyah itulah. Nah, jadi tergantung kondisi kita. Orang nang belum berisi mesti bini mudahan diberi bini. Ya kalau lah nah itu ibaratnya kayak itu ya kalau. Apa? Oh sudah tambahin lagi. Nah sudah tambahin lagi lah. Iya amlah. Bon. Apa bib? Masya Allah. Nah. Kemudian wa amma salabatu fiddin, dan adapun salabah fiddin itu kan yang kedua tadi. Wa aslabuha, wa aslabuha fiddin, yang paling keras, paling kuat apa? Fiddin, pada agama. Hati yang paling kuat untuk memegang akan agamanya Allah. Wa aslabuha fiddin. Wa amma salabah fiddin, adapun salabah fiddin fahiya, maka itu salabah maknanya al-quwwatu fihi, kekuatan fihi pada agama, wastabatu alaih, dan tetap atasnya, wal ghiratu lahu, dan ada kecemburuan bagi agama, hatta sehingga yaqulal haqqa, ia mengatakan akan yang hak, wa in kana murra, sekalipun pahit. Itu orang yang mantap hatinya, kuat di dalam memegang agama. Ialah bila nang salah tetap salah, bila nang bujur tetap dipadahkan bujur sekalipun pahit. Karena Rasulullah sudah madahkan qulil haqqa walau kana murra, katakan yang hak sekalipun itu pahit. Cuma terkadang itu bang, bila kita nang pang haram bisa nang kadiri kawani urang marah
Ya kaulah marah kan orang itu kan. Jadi pada hakat nang kait nang tegas yang gitu tah. Nang tegas nang kaita. Kenapa? Karena bukan untuk kepentingan yang menyampaikan, tapi kepentingan gasan sabarataan itu maksudnya. Hatta yaqulal haqqa wa in kana murra, hingga ia mengatakan yang hak sekalipun pahit. Wala yakhaf dan ia tidak takut billah pada Allah laumata laim, akan celaan orang yang mencela. Wa bidzalika, dan dengan demikian wasafallahu ahibba'ahu biqaulih, Allah taala sifatkan akan kekasih-kekasihnya di dalam firman Allah, yujahiduna fisabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Mereka berjuang di jalan Allah dan mereka tidak takut akan celaan orang yang mencela. Al-ayah wallati qablaha, ayat ini dan ayat sebelumnya yang membahas tentang sifat orang yang demikian. Jadi hatinya kuat di dalam memegang agama Allah. Wa bidzalika wasafa Rasulullah SAW Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan dengan demikian juga telah mensifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Faqala, maka Rasulullah bersabda fihi, tentang Sayyidina Umar, aqwaqum bi dinillah Umar. Masya Allah. Jadi Rasulullah mengakui aqwaqum bi dinillah Umar, yang paling kuat di dalam agama Allah adalah Umar, sabda Rasulullah. Aqwaqum fi dinillah Umar, yang paling kuat kalian di dalam agama Allah adalah Umar. Qauluhul haq, perkataannya hak. Wa ma lahu fin nasi min sadiq, dan tidak ada baginya di dalam manusia itu kawan. Kada bisa kawan. Maksudkan bisa kawan ini bila salah, datang kawan kasih apa? Ikam salah. Nah itu Sayyidina Umar itu. Biar keluarga kah? Salah. Nah, sehingga disebutkan di dalam riwayat yang memberikan gelar akan Al-Faruq itu siapa? Rasulullah SAW. Disebutkan dalam riwayat Abu Sa'ad Husn Zakwan radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, wahai Sayyidah Aisyah, siapakah yang memanggil Sayyidina Umar dengan Al-Faruq? Lalu ujar Sayyidah Aisyah, Rasulullah. Jadi nang menggalari Al-Faruq itu Rasulullah SAW. Sampai di antaranya ya kalau Allah alam belum kada betamuan pang di mana kadarnya, mungkin ala kulli hal bujur kadanya kada tahu, cuma istilahnya kan kita tuh memuliakan akan Sayyidina Umar radhiyallahu an. Ada di antaranya nang di dinding bertulis Umar. Ya kalau bertulis Umar, kenapa? Karena Rasul sampaikan sudah tidak berjalan Umar di satu jalan, melainkan iblis berjalan di jalan lain. Kada wani betamuan non Sayyidina Umar iblis, kada gampangan, kada wani betamuan. Ayolah, hadis Sayyidina Umar radhiyallahu an, orangnya sangat-sangat tegas. Qauluhul haq, perkataannya hak, dan tidak ada baginya pada manusia kawan. Kada kawan, bahasanya itu bilanya salah tetap dibadahkan sini salah. Kada tahu kawan, kada tahu apakah, tetap salah di sini. Nenek, mun kita kira-kira ya kaulah, apalagi ada nang diharap bah. Gini ada diharap ya kaulah, nah juuk nah. Ada yang diharap ya kaulah, nah juuk namanya dangi. Wah pian ini bujurnya, padahal ya kaulah itu pang terkadang darahnya tuh. Nah ketahuan orang bandar juuk ya kaulah, udah habis. Paham lah aja. Juuk minta turakan pulsa lah. Wallahu a'lam. Nah itu. Wa qad kana radhiyallahu anhu, dan sungguh adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an min aslabil mu'minin fi dinillah, termasuk orang yang paling kuat daripada orang beriman di dalam agama Allah. Wa asyaddihim akhdhan bihi, dan yang paling tegas, paling keras mengambil dengan agama. Bi haqqi nafsih, pada hak diri sendiri, wa bi haqqi ghairihi, dan pada hak orang lain. Hatta sehingga saratil amsal tudrabu bihi bi'adlihi wa amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, hingga jadilah contoh-contoh itu diambil daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, tentang keadilan sidin, tentang amar ma'ruf sidin, tentang nahi munkar sidin, wa qiyamihi bil haqqi, dan tentang menegakkannya beliau dengan kebenaran, baik alal qarib, terhadap keluarga dekat, wal ba'id, keluarga jauh, semuanya. Radhiyallahu anhu wa na'usubi Rasulullah SAW ajma'in. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada beliau dan kepada semua sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan kita sabaratan diberikan kesempatan untuk ziarah ke makamnya Rasulullah, sehingga bisa kita memberikan salam kepada beliau dan salam kepada dua sahabat mulia beliau, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Amin ya rabbal alamin. Banyak kisah Sidin Umar tuh, banyak kisah. Di antaranya nang mungkin buan pian rancak aja mendengar sudah kisah napa? Kisah Sidin nang berkirim surat ke Sungai Nil. Ada kalau tak biasa lo mendengar Sidin yang berkirim surat lawan Sungai Nil. Sungai Nil kering. Sungai Nil kering. Bila kering Sungai Nil, bubuhan jahiliyahan itu napa? Menyediakan tumbal. Tumbalnya napa? Bibinian bujang. Oh my nyamannya. Bibinian bujang. Jadi bibinian bujang, perawan, gadis perawan ditimbai ke Sungai Nil. Sebelumnya dihiasi dulu, ditimbai ke situ, ditimbai kena naik Sungai Nil. Kisahnya nih. Nah, setelah Islam sampai kepada orang-orang Mesir, maka terjadi lagi nih Sungai Nil kering. Kemudian mereka pun menyampaikan kepada gubernur di waktu itu, ialah sahabat mulia Amr bin As radhiyallahu anhu. Nah, jadi sampaikan bahwasanya kami kebiasaannya bilanya kering nih, bilanya airnya sedikit nih surut nih, kami limparakan bibinian nang dapat ridho orang tuanya dilimparakan ke situ, ditimbai lah, mau jadi tumbal lah, jadi tumbal. Maka ya orang Mesir kira-kira bungas-bungas kok. Nah jadi orang Arab ya kalau jadi timbai situ. Nah, lalu hal demikian ujar Sayyidina Amr bin As radhiyallahu an, Islam melarang akan yang demikian. Praktek-praktek syirik ini dilarang. Setelah demikian mereka pun bertahan selama 3 bulan kawa aja, cuma akhirnya kata kawa aja padah pulang. Jadi ujar Amr bin As radhiyallahu an, dah aku padah lawan Umar dulu. Pada Umar mengabarakan nih keadaan Bu Nikam nih kayak ini. Nah, imbah sudah dikirim dipadahi, kirim surat dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dibalas oleh beliau. Lalu dibalas, di dalam surat itu ada suratnya bertulis limparakan nina, suratku nina ke Sungai Nil, limparakan suratku Sungai Nil limparakan. Nah, isi surat Sidin apa? Wahai Nil, kurang lebihnya. Bila ikam mengalir itu kehendak ikam seorang, kada usah mengalir sesekali. Disariki Sidin Sungai Nil, disariki Sidin. Bila ikam mengalir itu nak kehendak ikam seorang, kada usah mengalir sekali. Kami kada memerlukan ikam. Ujar Sidin, ya. Tapi bila ikam mengalir atas izin Allah, atas kehendak Allah yang Maha Kuasa, nang kada kawa di tegah-tegah kehendaknya, maka mengalir ikam. Nah, jadi itu timbai ya. Surat itu timbai. Tuak timbai. Naik banyu. Masya Allah. Takutan Sungai Nil lawan surat Sayyidina Umar. Mangan takutan. Nah, ini karamah Sidin lah di antaranya tuh banyak kayak kisah karamah Sidin tuh banyak, cuma di antaranya itu nang insya Allah mungkin kita tuh biasa mendengar. Nah jadi nang ngaran tumbal tuh ada usah ya kalah tumbal ini kan di sini nih mendekatkan akan kebenaran yang hak. Nah itu kemudian wa amarqah wallahu a'lam bissawab, sekalipun pembahasannya kan masih hubungannya kepada araquha 'alal mu'minin, tapi jam 9:30 lewat sudah ada sadang aja sudah ya kalau lah nih mendilihatnya alhamdulillah mata bina cagat aja bang masih. Alhamdulillah berilan sabarataan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan akan kita kemampuan untuk beribadah, dan semoga diterima Allah Subhanahu wa taala dosa dan kesalahan kita dan punya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, permintaan tahlil lah. Minta sedekah tahlil 100 hari Sariyah binti Darmawi, istri Guru Hamzah. Nah, 100 bini Sidin.